Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi di Menara Online kita. Saya percaya Tuhan punya kerinduan berjumpa dengan kita dan kita punya kerinduan untuk menyembah Dia. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah setia di Menara Doa Online ini, saya percaya Tuhan akan melimpahkan hikmat, berkat dan kuasanya bagi setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akan awali ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan Yesus, kami hampiri tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Kami mengangkat wajah kami memandang kepada kekudusan-Mu ya Bapa. Engkau sungguh mulia ya Bapa. Ampuni setiap kesalahan kami ya Tuhan Yesus. Sebab kami tidak layak menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Hanya karena kasih karunia, anugerah-Mu ya Bapa. Saat ini kami datang menghampiri Engkau untuk memuji Engkau, menaikkan syukur kami. Bagi setiap kebaikan-Mu ya Bapa, kami percaya Tuhan Yesus. Melalui hadirat-Mu ya Bapa, Engkau beri kami kekuatan yang baru ya Bapa. Dan melalui firman-Mu nanti ya Bapa, Engkau akan ubahkan hidup kami semakin serupa dengan Engkau ya Bapa. Tolong kami selalu ya Bapa. Sebab Engkau satu-satunya kekuatan di dalam hidup kami. Kami hanya berharap kepada Engkau. Ini saatnya Tuhan Yesus kami beribadah kepada Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Sebab Engkau adalah kekuatan kami Yesus. Sama-sama kita katakan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari sama-sama kita ulangi lagi dari awal, kita katakan bersama. Engkaulah kekuatanku,
tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari kita sama-sama nyanyikan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari lebih dalam lagi, dengan segenap hati kita angkat suara kita dari awal, katakan, Engkaulah kekuatan. Sama-sama nyanyi. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Katakan, aku tak akan goyah. Sama-sama katakan, aku tak akan goyah, Kau sertaku. Sama-sama kita nyanyikan. Sejauh langit dari begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita mulai naikkan doa kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, Engkau selalu menyertai setiap langkah kami ya Bapa. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Engkau ya Bapa, kami akan kering ya Tuhan Yesus. Namun kami percaya, kami diberkati ketika kami hanya berharap kepada Engkau ya Bapa. Ketika kami hanya berserah kepada Engkau ya Tuhan Yesus, Engkau akan menuntun setiap langkah kami. Engkaulah sumber satu-satunya yang kami andalkan, dan Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami ya Bapa. Kami hanya berharap kepada Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya Engkau adalah segala jawaban bagi setiap kami ya Bapa. Ya, mari angkat suara kita, kita sembah sejauh langit. Yesus,
tempatku berharap, berjalan bersama, ku takkan goyah, sebab tangan kasih tersedia bagiku, selamanya Kau cinta. Mari sama-sama dari awal kita katakan, Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidup, ku bersyukur yang ada padamu, semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Kita ulangi dari awal lebih sungguh lagi, kita katakan bersama, Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau menebus dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya, oh, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi
berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan melayani mengasihi, tiada Tuhan seperti-Mu. Semuanya lebih dahsyat lagi kita katakan bersama. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Bukan setia melayani mengasihi-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu. Yesus, awal-Ku yang setia. Satu hal yang kami rindukan ya Tuhan, kami mau diam, kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu. Permudah kami masuk hadirat-Mu saat ini Tuhan. Tuhan ampuni dosa dan salah kami. Ampuni dosa kami dalam pikiran, perkataan, sikap hati kami. Basuh kami semua dengan darah-Mu yang kudus, supaya kami punya keberanian menghadap tata kasih karunia, tinggal dalam hadirat. Terima kasih Kau hadir di sini, menjamah. Bukan cuma kami ada di sini Tuhan, tapi ya Tuhan anak-anak-Mu yang mengikuti secara online ini ya Bapa.
Bapa, saat ini satu yang kami minta, berikan kami hati yang selalu rindu akan Tuhan. Hati yang mau dekat selalu dengan Tuhan. Tuhan, ajar kami, beri kami rasa hormat, rasa kagum, segan, takut akan Tuhan buat kami. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan semakin mengasihi-Mu, memahami ya Tuhan betapa besar kasih-Mu. Tuhan, ajar kami untuk ngerti bahwa kami punya Allah yang setia. Kesetiaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu yang menyucikan, yang mengampuni salah dosa kami. Kesetiaan-Mu Tuhan, yang membuat kami bisa melewati masa-masa sulit dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang setia, Engkau akan memberikan jalan keluar buat setiap kami. Karena kesetiaan-Mu ya Tuhan, Engkau akan bawa kami ya Tuhan, memelihara iman kami sampai kepada garis akhir hidup kami. Tuhan, aku berdoa minta anugerah-Mu buat kami. Hati yang lembut ketika Tuhan berbicara. Beri kami hati yang lembut Tuhan. Hati yang mudah ya Tuhan bertobat. Hati yang mudah ya Tuhan menerima. Ya Tuhan setiap ya Tuhan nasihat-Mu. Kami butuh jalan-jalan-Mu. Ya Tuhan, bukan cuma kami butuh hikmat, tapi kami butuh jalan-Mu. Ya Tuhan, cara-cara-Mu, kehendak-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, penuhi setiap kami. Penuhi kami dengan pengetahuan akan kasih-Mu. Terima kasih supaya kami bisa menjauhi kejahatan ya Tuhan. Kami bisa menjauhi segala kejahatan ya Tuhan. Baik dalam pikiran, perkataan, dan sikap hati kami. Basuh kami semua dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Aku percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan, Kau memberkati semua pekerjaan, usaha, bisnis, studi, masa depan anak-anak-Mu ini. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini kita akan belajar ya saudara tentang 4 pokok doa yang berkenan di hati Tuhan. Saya ingin kita ini menjadi seorang yang kalau saudara rutin mengikuti menara doa ini ya, baik yang ada di Holy Spirit ya maupun yang ikuti secara online, satu kerinduan saya ya kita sama-sama bisa menjadi seorang yang suka berdoa, seorang pendoa. Nah, ada 4 pokok doa yang berkenan di hati Tuhan. Kita belajar dari seorang yang bernama Daud. Kita tahu bahwa di dalam Kisah 13 ayat 22 di sana dijelaskan setelah Tuhan Saul disingkirkan. Ya, selalu ada kata-kata ya. Setelah Saul disingkirkan, setelah matinya Raja Hizkia. Setelah mati Raja Hizkia, apa yang terjadi saudara? Saudaraku, Yesaya ya kan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yesaya, saudara, mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan. Dia diubahkan. Ya, di sini dikatakan setelah Saul disingkirkan, Alkitab katakan apa? Allah mengangkat Daud menjadi apa? Raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kehendakku. Katakan amin. Jadi jelas di sini ya saudara kita mengerti bahwa Daud menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan karena Daud melakukan kehendak Tuhan. Saudara mau berkenan di hati Tuhan, amin. Saudara mau berkenan, amin. Hidup kita rindu ya kan sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang mengasihi Tuhan, satukan keinginan kita. Kita ingin menjadi orang yang berkenan pada Tuhan. Untuk bisa menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, saudara, apa saudara? Di sini karena Daud mengerti kehendak Tuhan. Dia melakukan kehendak Tuhan karena dia mengerti kehendak Tuhan. Nah, dia bisa mengerti kehendak Tuhan karena apa dia? Karena dia menanyai Tuhan. Dia berdoa. So, dia tulis, saudara, ya, Mazmur.
dia naikkan penyembahan. Jadi ada 4 pokok doa yang kita akan belajar dari seorang yang bernama Daud. Ya, 4 pokok doa yang menyebabkan kita ini bisa berkenan. Ya, ini yang harus jadi pokok doa kita setiap hari ya. Sekali menurut saya, ya paling tidak inilah pokok doa umum. Kalau saudara tidak ada doa-doa khusus, doakan ini. So catat baik-baik ya. Yang pertama adalah Daud berdoa agar Tuhan mengampuni dosanya dan kesalahannya. Tiap hari saudara. Ya kan kita butuh yang namanya pengampunan. Katakan amin. Daud tidak pernah mau menyimpan dosa dan sikap berdosa di hati kita. Dosa dan sikap dosa. Ya. Kita lihat ini dalam Mazmur 32 ayat 3 sampai 5. Itu ditulis, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Jadi kalau kita simpen dosa, kita simpen sikap berdosa atau hidup di dalam dosa, saudaraku, kayaknya nggak ada kebahagiaan. Yang ada yang namanya apa? Ini jelaskan ya kan. Selama aku tidak berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Aku mengeluh sepanjang hari. Jadi kalau orang yang suka ngeluh terus, ngeluh soal duit, ngeluh apapun dikeluhkan segala macam. Coba lihat, cek saudara. Mungkin sudah kehilangan sukacita keselamatan. Nah ini perlu saudaraku ya. Harus datang ke Tuhan. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Daud menjelaskan selama dia tidak simpen ini dosa. Wah menderita sengsara. Lalu ayat yang kelima dikatakan apa saudara? Dosaku ku beritahu kepadamu. Kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Waktu kita akui ada jaminan, ada janji bahwa Allah itu setia. Allah pasti akan mengampuni kita. Yang percaya katakan amin. Nah saya mau katakan lagi begini saudara. Pengampunan Tuhan itulah yang selalu membuat kita semakin kagum, semakin hormat, semakin segan sama Tuhan. Katakan amin. Saya juga yakin saudara ya. Kalau kita menjadi seorang yang suka pengampun. Kalau kita menjadi seorang pengampun. Kita tuh dihormati, disegani. Kalau kita tidak menghukum ya. Tapi kuncinya adalah harus ada apa saudara? Pengakuan dan pertobatan gitu saudara. Dan kerelaan untuk apa? Konsekuensi. Ya. Ini Daud saudaraku. Daud tuh tidak mau simpen. Jadi ini doa yang harus kita naikkan tiap hari. Saya sebagai hamba Tuhan, saya nyadari saudara, semakin saya sering akui itu. Ya kan, semakin saya rindu untuk Tuhan, tolong aku butuh anugerah. Untuk bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Ya kan, hidup damai dengan semua orang. Hidup penuh sukacita secara pribadi. Itu perlu saya doakan. Kita perlu doakan itu. Katakan amin. Jadi nanti akhirnya gini. Salah berpikir aja. Ada pelanggaran dalam pikiran kita. Ada pelanggaran dalam perkataan kita. Itu langsung tak di hati. Nah saat itu jangan ditunda. Jangan disimpan. Jangan dibenarkan. Gitu. Apalagi dibenarkan. Tidak. Itu akan mencuri sukacita. Katakan amin. Nah ini yang kita perlu kalau kita mau jadi orang yang berkenan. Kenapa saudaraku ya? Karena saya mau beritahu ya. Kalau kita, ya setiap kita bisa mengalami kegagalan, kejatuhan. Tapi jangan jadikan dosa menjadi satu kebiasaan. Ya. Kalau kita sudah jatuh dalam dosa dan kesalahan, jangan sekali-sekali kita menyimpan dosa itu. Dan sikap berdosa itu. Kenapa saudara? Saya ingin ulang-ulang sampaikan begini. Dosa menjauhkan kita dari apa? Hadirat Allah. Kalau seseorang saudara, ya kan?
Kita nih bisa menjadi seorang pendeta, jadi pengerja, atau pemimpin di satu gereja. Tapi kalau kita tidak pernah mau minta pengampunan dari Tuhan, dosa ini yang akan membuat kita jauh dari hadirat. Nggak betah duduk di gereja. Kalau harus duduk di gereja pasti karena tugas, karena jabatan, karena status. Itu lama-lama duduknya ke belakang dia. Dengan sebagai macam alasan. Kedinginan lah, kepanasan lah. Segala macam ada cara-cara lain. Padahal awal duduk di depan. Saudara, ini contoh-contoh ya, saya mau biar kita tahu. Dan kalau nyembah itu susah masuknya. Sampai kita akui. Tuhan mau, ini penting. Yang kedua, dosa itu akan memisahkan kita dari Tuhan, dari berkat Tuhan. Dosa mencuri damai sejahtera. Dosa menyelenyapkan sukacita keselamatan. Kalau kita, saudara, hilang namanya semua ini. Kalau kita simpen dosa dan kesalahan, kita akan menjadi orang yang suka sekali mencari-cari dosa dan kesalahan orang lain. Lalu kita ceritakan kemana-mana. Bisa juga tidak ada, kita penyebar fitnah. Untuk menenteramkan daripada dosa yang tersimpan dalam hati kita. Hati-hati. Daud, kita belajar dari Daud. Dosa apa? Ya kan? Enggak berat. Itu Daud tuh berat banget. Punya rencana untuk berzina. Strateginya adalah bagaimana? Saudaraku, dia buat strategi. Suaminya bisa dibikin mati. Dengan cara halus. Wah, ini pinter banget. Ada orang-orang tertentu yang cerdas dalam kejahatan. Buat atur strategi supaya nggak ketahuan. Ini hati-hati. Saya mau ngomong ini untuk saya ya. Untuk kita semua, untuk saudara. Hari ini Tuhan mau datang. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita jangan anggap hilangnya sukacita keselamatan. Tenang. Tetap selamat. Iya tetap selamat. Tetapi Tuhan karena hilang sukacita harus secepatnya kembalikan lagi sukacita keselamatan ini. Katakan amin. Allah itu mengasihi. Allah itu setia, kita sudah belajar. Ya kan? Tetapi Tuhan juga mau kita rendah hati datang kepada Dia. Yang ngerti katakan amin. Ya, saudara, kita pada waktu kita gagal, kita jatuh, kita bersalah. Mungkin selama ini Roh Kudus sudah tegur tapi kita diam. Lalu ada seorang sahabat, seorang saudara. Perhatikan dengar baik nih saudara. Karena kasihnya kepada Tuhan. Karena cintanya sama Tuhan, kepada gereja. Dia tegur kita. Dengan kasih. Bagaimana respon kita? Ini selamat atau tidak selamatnya kita, itu tentukan respon kita. Kalau kita reaksi langsung menyebarkan, menambah kekacauan lagi, kekisruhan lagi, kecemaran lagi. Selesai kita di hadapan Tuhan. Mestinya kita bersyukur. Terima kasih, kamu sudah ingatkan aku. Lebih baik aku malu di dunia ini. Terbuang di dunia ini. Ya kan? Lebih aku terbuang di dunia ini. Terbuang di dunia itu di mana? Masuk penjara paling tidak, paling banter. Orang semua menghina, mengejek kita. Daripada kita terbuang dari hadirat Tuhan. Saya sadar, ini yang kita mau. Itu harus ada keputusan dari kita. Konsekuensi daripada semua pelanggaran yang kita buat. Dosa yang kita buat. Kita harus siap tanggung. Tapi yang kita tidak akan pernah tanggung adalah kalau kita bertobat. Kita gak akan pernah terbuang ke api neraka. Tapi Tuhan gak jamin kita gak terbuang ke penjara. Dihina. Dan lain sebagainya. Dikucilkan. Enggak. Itu konsekuensi jalan seperti Daud. Saudara, dia tetap orang yang berkenan pada Tuhan. Tetapi rumah tangganya, anak-anaknya berkelahi hancur. Bunuh-bunuhan anaknya.
Satu dengan anaknya perkosa. Anaknya satu dari bini yang lain saling perkosa. Habis yang perkosa, keluarga ini dibunuh segala macam. Bahkan anaknya kudeta dia. Itu konsekuensi. Dia tidak diluputkan dari konsekuensi terbuangnya di dunia ini. Tapi dia tetap seorang pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Satu cerita ini. Banyak kita tuh takut terbuang di dunia. Kita gak mikir. Kaget. Kita gak takut tuh terbuang di dalam kekekalan. Kayak pakai istilah kebuang nih. Saya rasa di khotbah ini mesti didengarkan oleh para pengerja di GBI MPI. Khususnya para pemimpin dan istri-istrinya. Hati-hati, saya sebagai hamba Tuhan, saya tanggung jawab. Semua kita tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna, tapi kita harus jadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Harus hormat sama Tuhan. Segan sama Tuhan. Jangan bermain-main di rumah Tuhan. Saya sangat dikatakan amin. Kalau selama ini Tuhan diam. Ya kan saudaraku, ada saatnya. Karena kasihnya. Kalau kita masih dihajar oleh Tuhan, bersyukur kita dianggap anak. Kalau kita udah gak dihajar lagi, ngeri kita. Saya bisa ngeri, katakan amin. Daud dia ngerti ini. Kalau kita gak bisa lari lagi ke Tuhan, ayo jalan. Kalau gak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi jangan pernah tinggal di dalam dosa itu. Dengan rasa bersalah, rasa malu. Katakan amin. Merasa diri benar tapi orang lihat kita ini udah aneh. Kita ini udah aneh. Tapi kita ngerasa diri kita udah paling suci, paling benar. Hati-hati. Manusia itu tidak tenggelam karena dia jatuh ke dalam air. Manusia itu tenggelam karena dia tetap berada dalam air. Setuju dah? Amin. Saudara lihat sini. Di dalam kasihnya Tuhan tidak pernah membatalkan rencana fellowship dia dengan Adam. Tidak pernah. Sekalipun dia tahu Adam jatuh dalam dosa. Dia tetap cari Adam. Tempat yang sama, waktu yang sama, petang saudaraku. Tuhan ingin bersekutu dengan manusia. Tuhan mengharapkan Adam dan Hawa merendahkan diri, datang ke Tuhan, bertobat, bukan menjauh dan menyembunyikan diri dari Tuhan. Katakan amin. Itu yang pertama, saudara. Ini harus kita doakan, tiap harus bertobat. Jangan ngerasa lebih. Wong Palembang bilang apa? Betakoan yo. Jangan ngerasa kayak, wah, ayo belajar. Betapa besar kasih, kita nyanyi lagi. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri. Saudara, saya mau nanya, kapan terakhir saudara berdoa dan mengakui dosa dan kesalahan saudara? Kapan terakhir kali? Kapan terakhir kali? Kapan terakhir kali saudara rasa, ampuni aku Tuhan, aku bersalah, berdosa di depan. Kapan terakhir kali? Seharusnya tiap hari. Di saat kita bersalah. Apalagi kita tahu itu dosa yang sangat memalukan. Saya bicara ini bukan untuk, karena saya mengasihi kita semua. Saya mengasihi gerejanya, saya mengasihi Tuhan. Saya mau
sampaikan suara kenabian ini. Saudara nangkep? Jangan, coba cek hati saudara. Ya kan? Ini yang pertama. Yang kedua, apa doa Daud? Saudara, Daud berdoa agar Tuhan mengizinkannya apa? Berdiam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Wow. Saya mau kasih tahu ke saudara gini. Coba saudara dengar baik. Sebenarnya ya, kebutuhan terbesar daripada setiap kita bukanlah sekedar dijawab semua daftar permintaan doa kita. Tetapi saya mau beritahu pada saudara, kebutuhan terbesar kita adalah kita tuh diberi kemudahan oleh Tuhan untuk masuk dalam hadiratnya dan tinggal di dalam Dia. Kebutuhan kita yang terbesar adalah apa? Dipermudah masuk hadirat Tuhan. Katakan amin saudara. Kenapa saudaraku? Saya ingin beritahu ya. Saya beritahu. Daud dia jelaskan saudaraku. Bahwa di dalam hadirat Tuhan itu ada apa? Sukacita berlimpah-limpah. Dan hadirat Tuhan itu akan menggerakkan tangan Tuhan. Yang menyebabkan Tuhan mencurahkan nikmatnya. Nikmatnya. Soalnya nikmat Tuhan. Ini enggak ada yang bisa dibandingkan dengan banyaknya kekayaan. Besarnya kekuasaan. Hebatnya popularitas. Pujian-pujian manusia. Nikmat yang Tuhan beri. Itu buat kita puas. Katakan amin. Mazmur 16 ayat 11. Ini kata-kata Daud. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Engkau memberitahukan kepadaku apa? Jalan kehidupan. Di hadapanmu. Ya, bahasa Indonesia tulisnya di hadapanmu. Kalau New King James Version dikatakan apa? In your presence. Di hadiratmu ada apa? Sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Katakan amin. Itulah yang menyebabkan Daud selalu berdoa. Dia bilang apa saudara? Ya kan dalam doanya Mazmur 27 ayat 4. Dia katakan apa? Satu hal yang ku minta kepada Tuhan. Itulah yang ku ingini. Apa? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan menikmati apa? Baitnya. Saya secara pribadi ya. Tiap pagi. Kalau saya doa pagi pribadi. Setelah baca Alkitab, saya doa. Yang saya lakukan pertama ini seperti doa Daud. Tuhan ampuni dosaku Tuhan. Setiap saya doa saya bilang Tuhan ampuni aku Tuhan. Pikiranku kah, perkataanku, sikap hatiku atau keputusanku yang salah. Ampuni aku Tuhan. Basuh aku dengan darah. Yang kedua, saya nyembah. Saya ingin masuk hadiratnya. Saya mau dapat nikmati. Karena dalam hadiratnya ada sukacita yang berlimpah-limpah. Dan saya tahu di dalam ketika saya nikmati hadiratnya setiap hari. Saudara, apa yang terjadi? Saya pasti dapat nikmat. Ini sudah firman. Nikmat, katakan amin. Sehingga saya rasa puas aku. Aku puas dengan Tuhan. Aku puas dengan Tuhan. Karena aku dapetin nikmat itu. Tangannya, ya kan, di tanganmu, ya kan, di tangan kananmu ada nikmat. Tangan Tuhan dan wajah Tuhan, hadirat Tuhan itu wajah Tuhan. Ketemu pasti ada. Inilah doa. Saudara semua doa, katakan amin. Saudara tadi, kalau saudara lakukan nih, doa pertama, doa kedua, ikutin doanya Daud. Saya yakin sepanjang hari hidup saudara, apapun yang saudara kerjakan, saudara, surga itu terbuka. Apapun yang berhasil, ada aja jalan-jalan yang Tuhan akan berikan. Yang ketiga, saudaraku, ini yang penting. Yang satu berkat, ya kan? Saya mau kasih tahu nih. Satu untuk yang kedua. Doa yang pertama untuk kita dapat yang kedua. Doa yang kedua untuk membuka yang ketiga. Ya, apa doa yang ketiga yang perlu saudara lakukan tiap hari? Daud berdoa agar kesetiaan Tuhan,
Kesetiaan Tuhan. Kita bahas kemarin kesetiaan Tuhan. Mengikutinya seumur hidup. Saudara, kesetiaan Tuhan. Kalau saudara ada di ruangan ini, coba, ya kan, saudara ikuti secara online, coba. Saya minta mungkin 3 detik atau 4 detik tutup mata dan lihat ke surga. Tentang kesetiaan Tuhan itu. Kesetiaan Tuhan. Karena Tuhan setia. Dia ampuni kita. Dia Allah yang setia dan adil. Karena Tuhan setia. Dia akan memberikan jalan keluar. Karena Tuhan setia. Dia akan tolong kita. Dia akan ampuni kita. Coba tutup mata. Lihat kesetiaan Tuhan. Seperti Daud. Tuhan, aku tahu Engkau setia. Apa yang Engkau ucapkan, apa yang Engkau perkatakan, itu yang pasti Engkau akan lakukan. Engkau Allah yang setia, Engkau bisa dipercaya. Engkau bisa diandalkan. Engkau tidak pernah berdusta ya Tuhan. Hari ini aku minta kesetiaan Tuhan turun. Di tengah-tengah umat-Mu yang ada di Holy Spirit. Di tengah-tengah anak-anak-Mu yang ada di menara doa online di rumah-rumah dimanapun mereka berada. Aku minta kesetiaan-Mu untuk mengampuni dosa dan salah kami. Kesetiaan-Mu yang berkata bahwa Kau akan pulihkan kami, pulihkan lagi persekutuan kami, supaya kami bisa mendapatkan lagi sukacita keselamatan itu. Dan dapatkan lagi nikmat. Aku berdoa ya Tuhan, biar ada kesetiaan-Mu. Kesetiaan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan, lebih daripada hidup kami. Kesetiaan-Mu lebih besar daripada dosa kami. Daripada kesalahan kami. Kesetiaan-Mu lebih besar daripada masalah kami. Kesetiaan-Mu lebih besar daripada segala ketakutan kami. Ya Tuhan, aku minta kesetiaan-Mu ya Tuhan turun. Turun ya Tuhan atas kami semua. Bila ku renungkan kasih setia-Mu, sungguhlah Engkau menolongku, dan dalam naungan kepaksaan jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setia-Mu, mari buka suaranya, katakan kasih setia-Mu lebih dari hidup. Yang bibirku memegangkan Engkau seumur hidupku dan memuji. Tanganku naikkan demi nama-Mu. Amin. Daud berdoa agar kesetiaan Tuhan mengikuti dia seumur hidupnya. Jadi Daud tuh punya kebiasaan menceritakan keinginannya sama Tuhan. Karena Tuhan setia, saudaraku, saya bayangin, kesetiaan Tuhan tuh mengandung di dalamnya apa saudara? Kebaikan dan kemurahan. Katakan amin. Kesetiaan Tuhan tuh di dalamnya mengandung apa? Kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Dia cerita keinginannya, dia ceritakan kesulitannya, dia ceritakan masalahnya, bahkan dia ceritakan dosanya kepada Tuhan. Lalu dia ingat kesetiaan Tuhan dan dia ingat bagaimana Tuhan menyelamatkan dia, mengampuni dia. Saudaraku, ini kesetiaan Tuhan.
Makanya dia tulis dalam Mazmur 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu. Dalam doanya, ingat segala rahmat. Rahmat dan mercy, kemurahan. Ya. Ingatlah akan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada. Sejak apa? Purba. Dari sejak dulu. Dia gak pernah berubah kasih setianya terus. Nah, dalam Mazmur 18. Misalnya ya, Daud dia menceritakan. Bagaimana tali-tali maut dikatakan. Dia bilang, tali-tali maut itu menelan. Telah melilit aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Dia mau jelaskan saudara untuk keadaannya yang sulit. Ya tuh saudara, tali maut bicara kematian. Mungkin hari-hari tali maut berupa tali maut kematian. Ekonomi kah? Rumah tangga kah? Mungkin saudara merasa kerohanian saudara seperti sudah mati. Ada tali-tali maut. Saya terus berkubang dalam kebiasaan buruk itu. Banjir-banjir jahanam. Wah masalah. Saudaraku. Bahkan dia bilang tali-tali dunia orang mati telah membelit. Udah istilahnya udah kematian ini. Lalu dia jelaskan lagi Tuhan. Apa yang dia lakukan. Ketika dia alami itu. Ini dia ingat kesetiaan Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan. Aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak. Minta tolong. Jadi dia doa tuh gak cuma doa dari mulut. Saya bilang, Daud tuh saudara ini dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap perasaan dia teriak. Tolong aku Tuhan, tolong. Dia ekspresikan itu saudara. Waktu dia keadaan seperti itu. Ketika dia mengaku dosa, mungkin dia nangis dia berkabung. Karena telah melukai hati Tuhan. Waktu dia takut, benar-benar dia ekspresikan ketakutan dia di hadapan Tuhan. Karena dia percaya akan kesetiaan Tuhan. Tanggapan Tuhan sangat mencengangkan dia. Ia mendengar suaraku dari mana? Dari baitnya. Jadi rupanya saudari, kata baitnya ini bicara rumahnya. Jadi saudara bisa doa di rumah. Tapi saudara juga bisa berdoa di gereja. Tetapi saya ingin beritahu. Kapan Tuhan mendengar suara Daud. Ketika dia berteriak minta tolong. Di saat dia sedang dililit oleh tali-tali maut. Di baitnya, di rumah Tuhan. Di hadiratnya. Jangan jauh dari gereja saudara. Jangan hina gereja. Jangan rendahkan gereja. Hormati gereja. Kalau saudara mau lepas, karena yang bisa melepaskan dari tali maut itu adalah Tuhan. Dia bekerja di mana? Di baitnya. Hormati daripada bait Tuhan. Katakan amin saudara. Bait Tuhan bisa tubuh kita, bisa rumah Tuhan. Bisa pekerjaan Tuhan. Karena kalau kita menghormati, kita segan. Ya saudara, kita kagumi itu. Maka Tuhan dengan mudah, kesetiaannya akan ditunjukin kepada kita. Kalau kita setia itu. Amin. Mazmur 23:6 katakan apa? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku apa? Seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah Tuhan. Jadi ingat saudara. Saudara doa saudaraku. Agar kesetiaan Tuhan biar kasih setiamu. Kesetiaanmu mengikuti aku. Sadarkan aku akan kasih setiamu. Sadarkan aku akan kesetiaanmu ya Tuhan. Doakan itu saudara. Saudara akan menyala-nyala terus. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Yang pertama adalah Daud berdoa minta disucikan, diampuni. Minta belas kasihan Tuhan, ampuni aku. Dia kagum selalu. Karena dia diampuni, dia rasa hormat dan kagum. Setelah itu dia minta supaya dia bisa dekat terus sama Tuhan. Ada dalam hadiratnya. Ya saudara, yang ketiga.
Dia ingat selalu berdoa minta kasih setia Tuhan. Kesetiaan Tuhan. Yang keempat apa? Ini yang paling penting. Ini yang bikin berkenan. Apa saudara? Daud berdoa agar Tuhan menunjukkan apa? Jalan-jalannya. Ini artinya apa? Berdoa, minta petunjuk. Daud berdoa untuk bisa beritahu kehendakmu itu apa. Nah ini saudara, ini berat. Karena yang namanya saudara kehendak, ya saudaraku, biasanya antara kehendak kita sama kehendak Tuhan itu banyak berbeda. Nah untuk bisa setuju dengan kehendak Tuhan, itu banyak hal yang perlu kita kesampingkan. Harga diri kita, rasa malu, gengsi kita, sombong kita. Saudara, rasa nyaman, segala macam. Daud berdoa, Tuhan tunjukin jalan-jalanmu. Mazmur 25 ayat 4. Dia berdoa apa? Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Ya, kita sering berdoa minta hikmat. Ya, untuk ambil keputusan-keputusan. Itu doa yang bagus sekali. Ya, Salomo berdoa minta hikmat. Tuhan berikan hikmat dan semua. Tapi ada yang lebih penting. Ya saudaraku. Yaitu berdoa minta apa? Saudara, bisa mengetahui jalan-jalan Tuhan. Salomo minta hikmat. Dia dapat hikmat, dapat semua. Tapi di ujung umurnya, wah hidupnya. Dia tidak hidup menurut jalan Tuhan. Alkitab katakan, karena dia gak pernah minta jalan Tuhan. Dia cuma minta hikmat. Minta hikmat dapat kaya, terkenal, pinter, semua dia dapat. Tapi dia gak tahu jalan Tuhan karena gak pernah diminta. Tapi bapaknya Daud dia minta jalan Tuhan. Saudara-saudari, katakan amin. Ini penting loh. Kalau kita berdoa suka minta jalan Tuhan itu apa? Ketika kita ingin mengambil keputusan, ingin berbuat yang menyimpang, pelanggaran, itu seperti kayak ada halangan aja. Kalau kita lakukan itu, berdetak hati kita, bergetar rasanya. Itu saudara, kalau cuma minta hikmat, kita bisa cerdas dalam segala, untuk ambil keputusan kita tahu kabar segala macam. Itu yang membuat kita berhasil hikmat. Itu boleh, harus. Tetapi kita belajar dari Daud. Saudaraku, yang membuat dia berkenan karena, apa saudara? Dia tidak hanya ngotot minta hikmat. Tapi dia minta tunjukin jalanmu. Jalan Tuhan itulah kehendak Tuhan. Jalan Tuhan itu biasanya jalan salib. Jalan kematian atas diri kita. Saudaraku, menyangkal diri. Kita pikul salib. Ikut kehendak Tuhan. Kadang-kadang kehendak Tuhan kita dapat penugasan. Nasehatin dia. Wah berat ini. Nanti dia marah sama aku. Nanti aku akan di ini. Oh kaget. Itu. Itu jalan salib itu. Menasehati dengan kasih. Bukan menegur, nasihati. Menunjuk ini salahnya ini. Harusnya begini. Itu jalan salib itu udah gampang. Nah hikmat kapan ngomongnya? Kapan ngomongnya? Katakan amin. Wah pasti. Memberkati. Wah Tuhan bilang kau berkati satu orang ini dengan uang. Jumlahnya kita maunya sekian aja lah cukup. Tapi Tuhan bilang sekian duitnya kasih ke dia. Kenapa harus sekian? Rupanya pas sekian hatinya bersyukur sama Tuhan. Nendang. Kadang-kadang ada hal ini jalan Tuhan ini. Seringkali jalan yang dimana kita gak ngerti kenapa kita harus jalanin ini. Tapi rupanya saudara itu bukan. Kalau bukan karena jalan Tuhan. Tuhan tunjukin jalannya buat saya untuk jadi pendeta. Lalu ambil keputusan lagi bukan pendeta yang mau setengah-setengah. Totalitas dah. Saudara ujiannya ujian uang, ujian apa segala macam. Bagaimana ada sumber uang, dan bagaimana ini hanya layani aja. Itu banyak ujian jalan, itu jalan Tuhan. Rupanya saya lihat dahsyat ini.
Hikmat tuh perlu. Ujungnya Salomo buat apa? Gak berkenan. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Boleh, harus. Tapi harus tambahkan dengan, saya bisa ngerti gak? Musa. Yang diminta Musa itu apa saudara? Dia minta jalan Tuhan. Coba kita buka. Keluaran 33, 13. Saudara mulai terbuka gak? Belajar gak hari ini? Katakan amin saudara. Ya belajar kan betul kan? Itu jalan itu penting. Beda. Antara hikmat jalan tuh. Daud tuh bukan cuma dia bisa mau dapat hikmat. Oh benar. Ambil keputusan benar. Tapi dia mau berjalan dalam kebenaran. Itulah jalan Tuhan. Ya kan? Itulah. Itu yang paling penting. Ya, kita baca sama-sama yuk. Keluaran 33, 13. Ini sama doa Musa sama dengan doa Daud. Kita baca 1 dan 3. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapan, minta itu juga kasih karunia lo untuk bisa dapat jalan Tuhan. Ya kan? Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Dia minta untuk bisa dapat jalan itu kasih karunia. Sama dengan keselamatan jiwa, sama dengan mujizat kesembuhan, sama dengan terobosan keuangan, bahkan lebih dari itu. Kata Nabi saudara, kasih karunia yang paling besar adalah kita bisa ngerti kiranya. Musa doa, Musa jadi hamba Tuhan besar. Saudaraku, karena dia selalu minta jalanmu. Sehingga aku bisa mengenal, kalau kita ngerti jalan Tuhan, atau hidup dalam kebenaran, maka kita akan kenal Tuhan. Kata kenal biasanya seringkali apa? Intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Sehingga aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan. Jadi kalau kita minta sama Tuhan kasih karunia untuk bisa tahu jalan Tuhan dan kita bisa berjalan dalam jalan kebenaran, maka kasih karunia akan terus melimpah-limpah tambah besar. Yang ngerti katakan amin. Dengan tujuan, ya kan? Ingatlah bahwa bangsa ini adalah umat. Jadi Musa berdoa agar Tuhan menunjukkan jalan-jalannya sehingga Musa bisa kenal Tuhan. Supaya dia tetap bisa mendapat kasih karunia. Nah, akhirnya Daud menjelaskan dalam Mazmur 103:7. Dia katakan apa? Tuhan telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada siapa? Kepada Musa. Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Saudara perhatikan dulu. Hanya perbuatannya dia kasih. Ya, hikmat menyebabkan saudara dan saya, ya kan saudara, menerima perbuatan Tuhan. Katakan amin. Tetapi jalan-jalan Tuhan yang membuat kita itu berkenan pada Tuhan. Karena jalan Tuhan biasa itu jalan salib. Saya tutup dengan doa ini saudara. Yuk kita doa. 1 Tawarik 17 ayat 27. Inilah doa, ya kan, daripada Daud. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Supaya apa? Tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Tetap ada di hadiratmu. Untuk selalu doakan. Kalau saudara punya anak, punya mantu, punya cucu, doa. Kalau saudara punya orang tua, punya saudara, doa dengan doa ini. Kiranya memberkati keluarga hambamu ini. Apa? Supaya tetap ada di hadiratmu, di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk. Maksudnya gini, kalau keluarga kita tetap ada dalam hadirat Tuhan, ya kan saudara, ada di hadapan Tuhan, yaitu melayani Tuhan, berdoa, menyembah, melayani Dia, melakukan kehendak, ada jalannya, maka Tuhan akan terus memberkati itu. Ada 4 doa yang harus kita ingat. Masih pertama, doa mohon pengampunan untuk tidak disimpan. Yang kedua, minta apa saudara? Masuk hadirat Tuhan, tinggal. Yang ketiga apa? Berdoa minta kesetiaan, kasih setia Tuhan. Ikutin kita. Yang keempat, berdoa untuk minta jalan Tuhan. Bukan cuma hikmat, ayo tambahkan dengan jalan, naik pangkat. Naik kelas. Yuk kita berdiri. Bila aku renungkan, kita siapkan diri makan perjamuan kudus. Kasih setiamu, sungguhlah engkau penolongku, dan dalam naungan sayapmu, jiwaku
Bapa terima kasih. Ini jadi doa kami. Kami ingin menjadi pribadi yang berkenan di hati-Mu. Hamba yang baik dan setia. Kami berdoa Tuhan, Kau ampuni dosa dan salah kami. Bawa kami ya Tuhan, permudah kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Dan kami bisa tinggal di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, kami butuh kasih setia-Mu buat anak-anak kami. Untuk keluarga kami. Untuk gereja-Mu ini Tuhan. Untuk hamba-hamba-Mu yang melayani di rumah-Mu ini. Seluruh jemaat-Mu Tuhan. Aku minta kasih setia-Mu. Kesetiaan-Mu Tuhan. Kesetiaan-Mu. Ayo Tuhan. Biarlah Engkau berlaku ya Tuhan. Murah hati buat kami. Biarlah Tuhan. Ingatlah ya Tuhan kesetiaan-Mu. Kalau dulu Engkau pernah tolong kami. Engkau pernah ampuni kami. Engkau pernah pulihkan kami. Beri kami Tuhan kesempatan yang baru saat ini. Tunjukin kami jalan-jalan-Mu Tuhan. Jalan-Mu. Walaupun kami tahu itu adalah jalan salib. Tapi itu adalah jalan menuju kemenangan. Jalan ya Tuhan di mana ada kasih karunia. Demi kasih karunia. Jalan di mana kami harus bayar harga. Ya Tuhan terima kasih. Lewat perjamuan kudus ini. Aku berdoa. Biarlah ya Tuhan, aku minta kasih karunia-Mu turun tengah kami. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Yesus yang mengasihi kami. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini. Menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dibatalkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Kasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis seperti Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.